Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your day guys? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Well guys, ketemu lagi dengan Mem Yuri. Kali ini kita akan membahas materi passive voice. Lebih tepatnya adalah bagaimana merubah kalimat aktif ke kalimat pasif. How to change active voice to passive voice. So what do you think? Are you ready? Let's go. Okay, now we come for the definitions. Kita akan lihat dulu yuk, apa definisi dari kalimat aktif. Okay, active sentence is a sentence where the subject perform the action. What is mean? Apa maknanya? Maknanya adalah di mana subjek itu akan menjadi pelaku utama yang melakukan sebuah aksi. Okay, now we continue about passive sentence. Passive sentence is a sentence in which the subject does not perform the actions of the verb. Maknanya apa? Maknanya adalah bahwa si subjek dalam kalimat passive sentence ini tidak sebagai pelaku utama, melainkan dia mendapatkan aksi dari sebuah kegiatan. Oke, jadi kesimpulannya guys, bahwa passive voice ini adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat itu menerima aksi dalam sebuah kegiatan. Sedangkan kalimat aktif itu adalah fokus terhadap pihak yang melakukan kegiatan. Nah, karena passive voice ini menerima aksi, maka objek kalimatnya akan kita pindahkan ke awal kalimat. Ya, oleh karena itu posisi objek dan juga subjek akan kita rubah dalam kalimat pasif. Oke, kita akan lanjut. Bagaimana contoh kalimatnya? Oke, next. Oke, now focus to active and passive in this diagram. Coba lihat diagram ini, fokus kepada kalimat aktif dan juga kalimat pasifnya. Lihat di situ bahwa kalimat aktif di situ what the subject does. Sedangkan pada kalimat pasifnya adalah the focus in on the action. Jadi kita fokusnya kepada aksinya saja ya pada kalimat pasif. Nah, di bawah saya kasih contohnya. Contoh kalimat aktif dan juga kalimat pasif. Cara sederhana seperti ini. Kalimat aktifnya itu adalah Ram killed Revan. Bentuk kalimatnya adalah simple past. Kenapa? Karena di bentuk kata kerjanya adalah kata kerja kedua, killed. Nah, sedangkan kalau seandainya kita rubah menjadi kalimat pasif, Revan yang ada di posisi objek saya pindahkan ke awal kalimat. Sehingga menjadi Revan was killed by Ram. Oke. Oke, now kita akan lanjutkan bagaimana merubah kalimat aktif ke kalimat pasif, tapi kita lihat dari rumusnya dulu yuk. Bagaimana bentuk formulanya? Oke, this one. Nah, secara normalnya kalimat aktif itu tersusun atas subjek, predikat, dan juga objek. Ya. Nah, bicara mengenai predikat, apa saja isi dalam predikat? Predikat itu isinya bisa to be. Contoh dalam kalimat simple present ataupun simple past. Seperti to be, is, am, are, dan juga was and were. Yang kedua, isinya bisa berupa verb. Dalam kalimat yang menggunakan kata kerja pertama ataupun kata kerja kedua. Verb 1 dan juga verb 2. Oke? Jadi predikat bisa berbentuk to be ataupun bisa berbentuk kata kerja. Contohnya, contoh dari rumus tadi ya, yang subjek, predikat, objek. Contohnya seperti ini. Oke. We cleaned our house yesterday. Kami membersihkan rumah kami kemarin. Dari kalimat ini, dari kalimat yang ada ini, sudah jelas dilihat bahwa jenis tensisnya adalah simple past. Iya, taunya dari mana? Dari kata kerjanya ya. Kita coba bahas dan kita kupas satu persatu. Posisi we itu sebagai subjek, pelaku utama dalam kegiatan ini. Kemudian clean itu merupakan kata kerja kedua. Makanya tadi saya bilang bahwa jenis tensisnya adalah simple past. Kemudian our house itu adalah objek yang mendapatkan perlakuan. Nah, si yesterday sebagai adverb of time.
Jadi kalimat ini bisa dipastikan sebagai kalimat aktif dengan we sebagai pelaku utama dalam aksi tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke rumus dari kalimat pasif. Oke, perhatikan baik-baik. Ada objek, kemudian ada to be, kemudian ada verb 3 atau disebut juga dengan past participle, kemudian ada by, dan diakhiri dengan subject. Lihat di sini. Kalau disebut dengan verb 3 berarti kalian udah tahu itu merupakan singkatan dari past participle ya. Oke. Nah, to be seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, bahwa to be itu sendiri ada to be present, ada to be past, yaitu to be present is, am, are, dan juga to be past adalah was and were. Oke. Nah, kita lihat yuk contoh dari kalimat rumus pasif tadi. Oke, contohnya seperti ini. The newspaper is read by her. Oke, kita kupas. Kita akan kupas. Pertama, the newspaper itu adalah objek. Kemudian is merupakan to be dari simple present. Kemudian read di situ merupakan kata kerja ketiga. By, ingat dalam rumus pasif ada by-nya yang harus diletakkan sebelum ketemu subjek. Dan yang terakhir adalah subject. Object, to be, verb 3, by, and also subject. The newspaper is read by her. Oke, faktor-faktor yang perlu kalian perhatikan dalam membentuk kalimat pasif atau merubah kalimat aktif ke dalam kalimat pasif itu ada lebih kurang 4 bagian. Nah, ini akan kita coba lihat dalam kalimat the newspaper is read by her. Yang pertama, sertakan to be yang menyesuaikan dengan tenses. Contoh seperti kalimat ini. Ini to be-nya adalah is. Kenapa? Karena kalimat ini berbentuk kalimat aktifnya adalah simple present. Maka to be-nya kita pakai to be is. Kemudian yang kedua, menggunakan verb yang dirubah menjadi past participle. Coba lihat di sana. Saya meletakkan ada kata kerja ketiga atau bisa disebut dengan past participle ya, pada verbnya yaitu read. Oke? Dan yang ketiga, meletakkan by yang diikuti oleh subjek kalimat. Jadi, karena kita tadi merubah dari kalimat aktif ke kalimat pasif, subjeknya yang awalnya ada di awal kalimat akan kita taruh di belakang, di akhir kalimat. Nah, karena kita akan meletakkannya di akhir kalimat, maka sebelum subjeknya kita letakkan, kasih by-nya dulu. By plus subjek. Dan yang terakhir keempat, merubah posisi objek dan subjek. Nah, kalau dalam kalimat aktif subjek di awal kalimat dan objek di akhir kalimat, tapi untuk kalimat pasif maka objek akan kita letakkan di awal kalimat sedangkan subjeknya kita letakkan di akhir kalimat. Oke? You get it? Oke, kalau tadi kita sudah belajar bagaimana merubah kalimat aktif ke kalimat pasif dengan rumus, sekarang kita coba yuk. Let's change it. Nah, saya punya kalimat. Kalimatnya seperti ini. Kalimat aktifnya ya. He buy the flower to me. Dia membelikan saya bunga. Nah, kalimat ini dilihat dari strukturnya, dia berbentuk kalimat simple present. Dari mana taunya? Ada verb 1 ya. Buy merupakan bentuk kata kerja pertama. Oke, sudah dapat tensesnya. Sekarang kita rubah dia menjadi kalimat pasif. Oke, tarik dulu. Objeknya kita pindahkan ke depan. The flower, kemudian kita kasih to be. To be-nya adalah is. Kemudian by tadi yang kata kerja pertama kita rubah menjadi past participle, yaitu kata kerja ketiga. Jadi book. The flower is book. Oleh siapa? By, karena subjeknya adalah he, pindah ke posisi objek, dia akan berubah menjadi him. The flower is booked by him to me, ya. Jadi bentuk kalimat pasifnya adalah the flower is booked by him to me. You get it?
Oke guys, kalau tadi sudah lihat contoh kalimatnya dalam bentuk simple tenses, sekarang kita lihat rumus-rumus lainnya. Karena tenses itu banyak sekali rumusnya ya. Kita coba cek yang berbentuk perfect. Bagaimana formulanya perfect? Dalam kalimat aktif, perfect itu formulanya adalah subject plus has atau have atau had plus verb 3, kemudian plus object and complement. Nah, dilihat dari ini yang perlu kalian ingat bahwa kalau untuk has atau have itu hanya digunakan untuk present perfect saja ya guys. Sedangkan kalau seandainya kita pakai had, maka itu digunakan untuk past perfect. Oke, nah sekarang kita rubah. Kita rubah ke dalam bentuk kalimat aktif. Formulanya akan menjadi objek saya pindahkan ke depan ya. Setelah itu saya tambahkan dengan has, had, atau have. Kemudian ditambahkan lagi dengan been. Kemudian verb 3 atau past participle. By. Kemudian subject. Dan setelah itu complement, pelengkapnya. Nah yang spesial di perfect ini adalah dalam kalimat pasif akan ada been. Remember, been. Oke. Lanjut, kita ke continuous. Tadi perfect, sekarang continuous. Kita lihat bagaimana formula kalimat aktif dalam continuous. Continuous itu terdiri dari subject, to be, verb ing, kemudian object and complement. Ingat ya, verb ing. Kemudian yang berikutnya yang perlu kalian ingat bahwa continuous itu ada present continuous dan ada past continuous. Untuk present continuous, to be-nya adalah is, am, are. Sedangkan untuk bentuk past continuous, to be-nya adalah was and were. Oke, kita lanjut. Nah ini bentuk kalimat pasifnya. Kita tarik ke depan, object plus to be plus being. And then plus plus verb 3 or past participle. Kemudian plus by, kemudian plus subject ya, dan boleh ditambahkan dengan complement. Nah yang spesial dalam continuous yaitu penambahan being. Catat. Lanjut guys, kita ke tensesnya future. Kita lihat yuk, future itu formula dalam kalimat aktifnya adalah subject plus will plus verb 1 plus object and complement. Jadi ada will dengan verb 1 ya. Nah, bagaimana dengan kalimat pasif? Kita buat yuk. Apa yang spesial dalam future tenses? Pertama, object plus will plus be plus verb 3 atau past participle plus by and also plus subject. Ingat, catat kembali. Plus be ya. Kalau tadi perfect itu been, continuous itu being, nah sekarang future plus be. Okay, you get it? Let's practice it. Sekarang kita coba yuk latihannya. Jadi saya punya kalimat buat kalian semua. Kalimat yang pertama, Ratna is writing an article now. Kalian bayangkan kalimatnya, lihat jenis tensesnya, kemudian nanti akan kita rubah ya. Kalimat saya yang kedua adalah Dinda washes her clothes every afternoon. Lihat bentuk tensesnya, kita akan rubah ya. Kita mulai dari yang pertama. Nah, bentuk kalimatnya adalah Ratna is writing an article now. Itu bentuk tensesnya adalah present continuous. Sehingga dirubah menjadi pasif. Dirubah menjadi kalimat pasif. An article is being written by Ratna now. Oke. Kalimat yang kedua. Dinda washes her clothes every afternoon. Dilihat dari kalimatnya, dia bentuknya adalah simple present. Lihat di sana, ada kata kerja pertamanya. Nah, sekarang kita rubah dia menjadi bentuk kalimat pasif. The clothes is washed by Dinda every afternoon. Nah, kalian lihat perbedaannya ya. Objeknya semua akan kita pindahkan ke awal kalimat. Dan subjeknya akan kita taruh di belakang kalimat. Karena subjeknya yang mendapat perlakuan
dari objek. Oke? Oke, next number guys. Number 3. I have bought a new car. Perhatikan jenis tensesnya, itu ada have dan juga ada verb 3 ya. Kemudian kalimat keempat saya punya she will buy a new bike. Perhatikan jenis tensesnya, ada will dan ada verb 1. Berarti jenis tenses apa? Simple future. Good. Sekarang kita kembali lagi ke nomor 3. Bagaimana menjawabnya? Ya, objeknya kita pindahkan ke depan menjadi a new car have been bought by me. Ingat, pakai been karena kalimat aktifnya berbentuk present perfect. Nah, untuk yang nomor 4. Tadi ingat kalimat aktifnya adalah simple future. Maka bentuk pasifnya adalah tertarik objeknya ke depan. A new bike will be bought by her. A new bike will be. Ingat ya, future tambahkan be sebelum kata kerja ketiga. Oke? Oke guys, kalian sadar bahwa ada grammar error dalam penggunaan kalimat saya sebelumnya? Tahu di mana grammar errornya? Ayo kita cek. Nah, ternyata di kalimat I have booked a new car itu terdapat grammar error. Sebelumnya saya menuliskan kalimat aktif ini akan dirubah ke dalam kalimat pasif dengan kalimat a new car have been bought by me. Nah, sebelum kita cari di mana kesalahannya, yang perlu kalian ingat bahwa penggunaan auxiliary have itu digunakan untuk they, we, I, you. Sedangkan penggunaan auxiliary has itu untuk she, he, it. Nah, auxiliary ini akan mengikuti kata sebelumnya. Sehingga penggunaan have di sini kurang tepat. Kenapa? Karena a new car itu kata gantinya adalah it. Nah, kalian sudah bisa bayangkan bahwa pastikan tentunya kata yang paling tepat atau kalimat yang paling tepat untuk I have bought a new car adalah new car has been bought by me. Jadi menggunakan has ya, bukan have. Oke? Well guys, itu tadi video dari saya mengenai bagaimana cara merubah kalimat dari pasif ke aktif. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaat dari video pembelajaran dari saya kali ini ya. Tetap semangat dalam belajarnya, terus berdoa dan jaga kesehatan. Dan jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe this channel. Dan lonceng notifikasi tentunya. Supaya kalian terus mendapatkan update-update pelajaran dari saya. Oke guys, thank you very much. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.